Dan publik menanti debut pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert pengganti Sinteyong. Laga tandang melawan Australia sebentar lagi. Para supporter sudah memadati Sydney Stadium. Ini akan menjadi ujian sekaligus pembuktian perdana Patrick Kluivert meracik permainan Timnas Indonesia. Selengkapnya kita akan membahas bersama dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat sore Bung Akmal. Bung Akmal, bagaimana Bung bisa melihat peluang Timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Australia? Pastinya adalah pertandingan yang sangat menarik ya, debut dari Patrick Kluivert dan optimisme tinggi dari pemain tim nasional Indonesia atau dari publik sepak bola Indonesia. Memang kalau bicara ranking kita langit dengan Australia, kita peringkat 120. Tapi Australia peringkat 26, jaraknya sangat jauh sekali. Tapi program akselerasi yang dilakukan oleh PSSI dengan menghadirkan diaspora membuat kita justru secara market value pemain kita ini unggul dibandingkan dengan Australia. Market value pemain kita 624 miliar, sementara market value dari tim nasional Australia hanya 60%-nya, sekitar 414 miliar. Artinya bicara market value kita lebih unggul dibanding Australia. Yang kedua, bicara misalnya rata-rata usia pemain, Australia 28,2 tahun. Sementara kita ini rata-rata pemain kita adalah usianya 24,3 tahun. Artinya secara usia kita lebih muda, lebih bugar, lebih bertenaga tentunya. Sementara Australia punya pengalaman. Artinya faktor ini yang kemudian menjadi gambaran bahwa kita kalah, tapi bicara harga pemain atau nilai pemain kita lebih unggul dari Australia. Yang kedua, kita bicara masalah rekor pertemuan 20 kali, memang kita hanya sekali menang melawan Australia. Ingat yaitu 1982 kita menang 1-0 Stadion Gelora 10 November Surabaya lewat golnya Yanto. Sementara sisanya 4 kali imbang dan 15 kali kalah. Artinya kita ini inferior sekali berhadapan dengan Australia. Tapi dengan hadirnya pemain-pemain diaspora, kita harapkan inferioritas kita terhadap Australia itu bisa teratasi. Dan materi pemain serta materi pelatih yang ada saat ini dengan Kluivert, Alex Pastor, kemudian juga Gerard Vandenberg, Daniel Ladzat, ini merupakan komposisi pelatih termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri pada 19 April 1930. Kita harus punya optimisme melawan Australia di pertandingan kali ini. Meskipun secara head to head Indonesia baru menang sekali ya melawan Australia, karena kita tahu juga Australia punya keunggulan dalam aspek fisik, kecepatan dan pengalaman bermain di level internasional termasuk di Piala Dunia. Nah, kira-kira apa yang bisa Indonesia lakukan ya, Timnas Indonesia lakukan untuk bisa mengatasi permainan cepat dari Australia? Ya, Maria, ada 2 target dari tim nasional Indonesia saat ini di Sydney Football Stadium. Yang pertama targetnya adalah bisa mencuri poin dari Australia atau bahkan bisa menang. Karena kalau kemudian bisa menang, ini akan mengangkat posisi Indonesia dari peringkat ketiga ke peringkat runner up. Artinya peluang untuk lolos langsung Piala Dunia dengan posisi kedua akan sangat terbuka kalau kita bisa menang lawan Australia, dan ini akan jadi modal kalau nanti selanjutnya kita akan menjamu Bahrain dan China. Artinya target ini yang kemudian dicanangkan, setidaknya kita tidak kalah melawan Australia, dan ini yang harus diwujudkan oleh Patrick Kluivert. Yang kedua targetnya adalah menaikkan ranking kita. Kita sekarang 120. Kalau kita bisa menang melawan Australia, nilainya akan sangat tinggi sekali, sekitar 20,72 poin. Artinya kalau kita bisa menang melawan Australia hari ini, maka ranking kita akan lonjak naik dari 127 mungkin ke 119. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan target ini? Ya, tadi saya katakan kita tidak boleh inferior melawan Australia. Yang kedua, jangan juga overconfident, karena bagaimanapun seperti yang tadi Maria katakan, Australia unggul secara pengalaman karena mereka sudah 6 kali lolos ke Piala Dunia. Tim ini adalah tim langganan Piala Dunia. Karena itu, para pemain harus bisa menunjukkan performa terbaiknya dengan komposisi terbaru saat ini ya, di bawah pelatih Patrick Kluivert dengan 4 back di belakang. Berbeda dengan di era Sinteyong dengan 5 back, kita memakai 4 back belakang. Artinya filosofi total football yang dibawa oleh Patrick Kluivert dengan tentunya dengan arsitek utamanya adalah Alex Pastur,
diharapkan bisa membuat permainan kita bukan cuma lebih atraktif, tapi juga lebih tajam dalam mencetak gol. Karena kalau menang syaratnya cuma satu, harus bisa mencetak gol. Karena gol lah yang menentukan kemenangan. Oke, Bung Akmal, ini juga kita memiliki gambar terkini. Ini merupakan suasana terkini di Sydney Stadium kali ini, di mana supporter timnas Indonesia juga sudah terlihat mulai memadati di sana. Dan saat ini kembang api juga sudah mulai terlihat. Artinya saat lagi laga akan segera berlangsung, pemirsa. Namun kembali lagi kami juga ingin membahas, kalau tadi Bung Akmal mengatakan oke, menang memang poin Indonesia akan melesat naik, tapi mungkin tidak, Bung, kita menang, karena juga banyak pengamat yang mengatakan meraih 1 poin saja sebenarnya sudah cukup bagus, misalnya bermain imbang saja sudah cukup bagus bagi Indonesia saat ini, sudah rasa menang katanya kalau bisa bermain imbang melawan Australia. Nah, bagaimana Bung Akmal melihat hal ini? Ya, kalau dengan materi pemain yang kita miliki saat ini, kita harus optimis kita menang melawan Australia. Bahkan kita juga di partai lainnya menang lawan Bahrain, menang lawan Cina. Kenapa? Ini kan pemain yang hadir di kita untuk saat ini aja akan ada 4 pemain yang bisa melakukan debut ya, oleh Romani, kemudian juga Ted James, ada juga Joy Polvesi dan Audiero Mulyadi. Jadi percepatan program akselerasi yang kita lakukan sejauh ini dengan menghadirkan diaspora, ini kemudian tidak bisa memperbandingkan masalah ranking lagi. Tapi karena materi pemain kita adalah pemain-pemain yang sudah dibesarkan di kompetisi Eropa, yang punya filosofi bermainnya ala total football Belanda, yang sudah memahami sepak bola secara komprehensif, ya pastinya kita harus punya optimisme tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan. Apalagi kalau kita lihat misalnya materi pemain starting line up yang diturunkan saat ini, praktis hanya Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain yang berasal dari Liga 1. Selebihnya adalah pemain-pemain yang bermain dan besar di Italia, kemudian ada yang di era divisi Belanda. Artinya kita harus punya optimisme untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang kedua, mungkin ini cocok logi dari saya. Patrick Kluivert selama menangani sebuah klub sebagai pelatih, Patrick Kluivert tidak pernah kalah saat debutnya. Ketika menangani Twente U20 misalnya, Kluivert menang 5-0 melawan Sparta. Kemudian saat menangani Curacao juga menang bahkan 8-0 melawan Virginia. Waktu menjadi pelatihan interim juga menang bersama Curacao, dan terakhir bersama Adana Demirspor, klub dari Turki, bermain imbang 2-2 melawan CSKA Rus ketika itu. Artinya cocok logi ini kita harapkan bahwa Patrick Kluivert tidak kalah melawan Australia dengan sejarahnya ketika debut memang belum pernah kalah. Yang kedua, ini kan ada pertemuan antara Kluivert dan Popovic. Ini mengingatkan kita kepada Premier League atau Liga Inggris pada 2004-2005 karena keduanya pernah main di Premier League. Kluivert main di Newcastle United, kemudian Toni Popovic main di Crystal Palace. Ketika itu Kluivert menang Newcastle menang 2-0 melawan Crystal Palace, dan pencetak golnya adalah Kluivert. Nah, kita harapkan cocok logi ini juga ikut memberikan pengaruh terhadap pertandingan di malam hari ini ya, waktu Australia, atau sore hari ini waktu Indonesia. Jadi menurut saya ya dengan materi pemain yang kita miliki saat ini, dengan banyak pemain-pemain diaspora, kita harus optimis kita bisa menang. Oke, di sisi lain juga bukankah itu menjadi tantangan tersendiri banyaknya pemain diaspora, apalagi banyak pemain yang sore ini baru menjalani laga perdananya alias debut, misalnya seperti Emil Audiero, Dan James, Joy Palupesi, Oli Romani. Nah, mereka tidak pernah bermain bersama dalam pertandingan, kemudian juga Patrick Kluivert juga masih baru, belum ada ibaratnya belum ada berkesinambungan seperti pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh tim Sinteyong sebelumnya. Nah, bagaimana Bung Akmal melihat hal ini? Ya, memang ini salah satu handicap ya. Tapi kan sepak bola profesional sekarang sudah tidak mengenal waktu, tidak mengenal hitungan hari lagi. Mereka harus siap siapapun pelatihnya, bagaimanapun bagaimanapun strategi yang akan dimainkan. Karena secara umum sepak bola dipahami sebagai sebuah konsep universal yang sebagai pemain profesional harus siap melakukannya. Sebenarnya apa yang dialami Indonesia saat ini juga dialami Australia. Australia kan sebelumnya juga mengganti pelatih dari Graham Arnold ke sekarang Toni Popovic. Toni Popovic melakukan debut dengan menang 3-1 melawan
Cina ketika itu, kemudian imbang melawan Jepang 1-1, imbang melawan Arab Saudi 2-2, kemudian terakhir imbang melawan Bahrain 2-2. Nah, Tony Popovic juga pelatih baru yang menggantikan Graham Arnold. Artinya sebenarnya dua pelatih ini sama-sama baru, tinggal bagaimana mereka beradaptasi sekaligus berkomunikasi untuk mengatur strategi, dan ini sebenarnya tidak sulit buat Patrick Kluivert dan tim. Kenapa? Karena mayoritas pemain kita adalah punya darah Belanda, lahir di Belanda, mengenal filosofi sepak bola Belanda. Jadi menurut saya tidak ada kesulitan dari sisi bahasa, dari sisi faktor komunikasi. Cuma memang sedikit masalahnya adalah ini akan membuat tidaknya debut yang menegangkan buat Patrick Kluivert. Tapi secara umum menurut saya siapapun pelatihnya dan pergantian pelatih di setiap negara itu hal yang biasa. Jadi kita nantikan ya Bung Akmal ya. Apalagi timnas harus siap pelatih baru. Baik, Bung Akmal, satu terakhir, Australia dikenal memiliki lini pertahanan yang solid dan sulit ditembus. Kira-kira prediksi skor yang kira-kira bisa terjadi di sini bagaimana? Saya sih optimis kita bisa menang, tidak perlu banyak 1-0. Mari ya, kalau dulu saya ingat, saya selalu punya jargon Sintayong itu STY, selalu tetap yakin. Sekarang kan Patrick Stephen Kluivert, PSK, pastikan semua kompak. Kalau semua kompak, saya yakin kita bisa mewujudkan kemenangan perdana di Australia dan ini akan menjadi sejarah. 1-0 saya pikir cukup, dan kalau bisa cetak gol oleh Romani sebagai pemain debutan, mengantarkan pelatih debutan menjadi pemenang di Australia. Baik, pengamat sepak bola Akmal Marhali, terima kasih atas informasi dan ulasannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.